Kisah seorang legenda itu seringnya dimulai jauh sebelum piala-piala dan sorak-sorai penonton kan? Nah, hari ini kita bakal bedah blueprint kesuksesan salah satu atlet terhebat sepanjang masa. Dan ini bukan cuma soal sepak bola loh, ini tentang mentalitas yang ngebangun seorang juara. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Apa sih yang bedain bakat mentah sama legenda sejati? Juara itu dilahirkan atau diciptakan? Kisah Cristiano Ronaldo ini bukan cuma ngasih jawaban, tapi juga kayak ngasih kita peta jalannya loh. Oke, setiap legenda itu kan punya titik nol ya. Nah, buat Ronaldo, titik nolnya itu ada di sebuah pulau kecil di Portugal, namanya Madeira. Jauh banget dari stadion megah dan sorotan media. Disinilah impian yang kelihatannya mustahil itu mulai tumbuh. Coba deh bayangin, di satu sisi kita lihat realitanya, dia cuma anak dari keluarga sederhana di Madeira. Sumber dayanya terbatas banget. Tapi, di sisi lain, ada sesuatu yang nggak ada batasnya, ambisinya. Nah, paradoks inilah yang justru melahirkan seorang bintang, tekad yang membara di tengah keterbatasan. Ini nih, bagian cerita yang mungkin jarang banget kita dengar. Jauh sebelum jadi ikon global, dia itu anak yang kurus, gampang emosional, dan sering banget diejek karena mimpinya. Tapi bukan yang patah semangat, ejekan itu malah jadi bensin buat dia, buat ngebuktiin kalau mereka semua salah. Oke, sekarang kita masuk ke periode yang paling menentukan dalam hidupnya. Momen di mana dia harus ninggalin semuanya demi ngejar mimpi. Ini benar-benar masa-masa pembentukan karakternya. 12 tahun. Coba deh kita ingat-ingat, umur 12 tahun kita lagi ngapain? Nah, di umur segitu, Cristiano Ronaldo udah ngepak tasnya, pamitan sama keluarganya dan pindah sendirian ke Lisbon. Ini bukan sekedar pindah rumah ya, ini pertarungan besar yang butuh pengorbanan yang luar biasa banget. Dan hidupnya langsung berubah drastis. Malam-malam sepi di asrama, nangis karena kangen rumah, dan latihan yang gila-gilaan kerasnya. Ini tuh ujian mental yang dirancang buat ngancurin semangat banyak orang. Dan emang banyak yang gak kuat. Nah, disinilah bedanya dia. Waktu yang lain nyerah dan pulang, dia malah tetap di lapangan. Latihannya lebih keras. Keinginan buat jadi yang terbaik itu benar-benar mendorong dia ngelewatin batas normal. Disinilah mentalitas juaranya mulai ditempa, sedikit demi sedikit. Dan semua kerja keras itu akhirnya kebayar. Dari Akademi Sporting, panggung debutnya adalah yang terbesar di dunia, Manchester United. Disinilah anak dari Madeira itu bakal bertransformasi jadi monster di lapangan hijau. Perkembangannya di United itu, wah, benar-benar meledak. Dia datang sebagai remaja berbakat di tahun 2003, dan cuma dalam beberapa tahun aja, dia jadi pemain terbaik di dunia. Kecepatan transformasinya di bawah asuhan Sir Alex Ferguson itu benar-benar ngeguncang dunia sepak bola pada waktu itu. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 tahap sederhana. Pertama, dia datang dengan bakat mentah. Kedua, dia nempa bakat itu pakai disiplin baja dan pengorbanan total. Dan hasilnya, dia berevolusi dari seorang pemain sayap yang lincah jadi mesin gol yang paling ditakuti di seluruh dunia. Oke, kita udah lihat perjalanannya. Sekarang yuk kita bedah fondasinya. Apa sih yang ada di balik semua pencapaian ini? Ini udah bukan soal fisik lagi, tapi tentang apa yang ada di dalam kepalanya. Pencapaiannya itu hampir nggak masuk akal loh. Juara di Liga Inggris, Spanyol, sama Italia. 3 liga paling berat di dunia. Dapetin Piala Liga Champions dan Ballon d'Or berkali-kali. Ini bukan sekedar sukses ya, ini dominasi total di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade. Tapi, kalau kita cuma terpukau sama deretan trofi ini, kita bakal kehilangan inti ceritanya. Karena warisan Ronaldo yang sebenarnya itu bukan piala-piala berkilau itu, tapi mentalitas yang ada di baliknya. Nah, ini dia inti pelajarannya. Bakat itu cuma kunci buat ngebuka pintu pertama. Dan banyak banget orang yang punya kunci itu. Tapi buat ngebangun istana di balik pintu itu, buat nyiptain sebuah warisan, butuh bahan bangunan yang beda. Kerja keras yang tanpa kompromi. Dan inilah kesimpulan utamanya, pesan pamungkas dari kisah hidupnya, bahwa kombinasi dari kerja keras, kepercayaan diri yang gak tergoyahkan, sama keyakinan pada diri sendiri, itulah yang pada akhirnya menempa seseorang jadi legenda abadi. Nah, setelah ngelihat perjalanan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Gak peduli apapun bidang yang kita geluti, prinsipnya tetap sama. Jadi, coba dipikirin, legenda seperti apa yang sedang